Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tematik pada kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar asri banget ya. Di sini ada hewan, ada Pak Tani yang sedang merawat kebunnya, ada anak-anak yang sedang bermain. Buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, di sini Kak Wafik membuat 2 pertanyaan, yaitu jelaskan apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan, dan yang kedua, apa manfaat tumbuhan bagi manusia. Mungkin kalian bisa menggunakan pertanyaan lain, misalnya, apa yang terjadi jika kita tidak merawat tumbuhan, dan lain sebagainya ya. Ini ada pada halaman 2 yang paling atas. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hari hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang membawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi penyerbukan atau pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rumput atau rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, dari biji tumbuh pohon jagung menghasilkan buah jagung menghasilkan biji, dan bijinya kita tanam lagi. Seperti itu alurnya, teman-teman. Nah, lalu di sini ada tugas nih, halaman 4.
Bacalah dengan seksama, lalu tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks bagaimana jagung berkembang biak dengan mengisi diagram berikut. Nah, ini kan ada diagram 1, 2, sampai 5 ya. Maaf, maksud saya ada paragraf 1 sampai paragraf 5. Nah, ini bisa kalian lihat. Begini cara mencari ide pokok. Kalian amati satu paragraf dan kalian baca dengan teliti. Misalnya, paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya adalah di Indonesia. Nah, ini adalah ide pokok, teman-teman. Lalu, ide pokok dan informasi penting. Lalu, yang bawah ini adalah paragraf pengembang atau kita bisa menyebutnya pendukung ya. Nah, di sini ini pendukung atau penjabaran dari ide pokok. Kita tulis paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya Indonesia. Itu adalah ide pokok dari paragraf 1. Di sini Kak Wafik bentuk seperti ini ya. Namun kalian bisa menuliskannya di diagram di bulat-bulat pada halaman 4 itu ya. Paragraf 2, jagung berkembang biak dengan biji. Paragraf ketiga, pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putih. Paragraf 4 dan 5, nah seperti ini ya. Kak Wafik ulangi lagi, ini ada pada halaman 4 yang diagram itu ya. Lalu bawahnya diagram ada, diskusikan diagrammu dengan teman sekelompokmu. Kembangkan ide pokok dan informasi pada diagram menjadi sebuah tulisan. Serahkan tulisanmu kepada gurumu. Nah, kalian bisa menuliskan seperti ini. Ini adalah kumpulan dari diagram tadi ya. Dari diagram tadi kita gabung menjadi satu, lalu kita tulis di sini. Nah, di sini Kak Wafik tulis sedikit, Kak Wafik singkat ya. Jadi mungkin kalian bisa mengembangkan lagi. Namun ketika menurut kalian tulisan Kak Wafik terlalu banyak, kalian bisa menyingkatnya. Kalian tulis sampai titik-titik tertentu, ini juga tidak apa-apa. Itu tadi halaman 4 yang paling bawah. Di sini Kak Wafik ingatkan bahwa kalian harus belajar atau mungkin kalian harus terbiasa dengan menulis yang terlalu banyak. Pada tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan SMP, SMA, kalian akan dihadapkan atau mendapat tugas untuk menulis yang banyak juga ya. Oke. Ayo mengamati. Nah, di sini ada salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbawa angin ketika angin tertiup. Nah, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, apa sih perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif itu secara kawin, teman-teman. Jadi, terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatkan atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, di sini contohnya adalah bunga sepatu. Bunga sepatu ini adalah contoh dari bunga yang sempurna, yaitu ada benang sari dan putik sari dalam satu bunga. Jadi, dia tidak memerlukan tumbuhan lain, dia bisa berkembang biak dengan sendirinya. Nah, di sini ada beberapa tumbuhan atau beberapa bunga yang hanya memiliki benang sari saja atau memiliki putik sari saja. Nah, ini adalah pembahasan tentang perkembangbiakan generatif.
Lalu di sini ada contoh atau ada tugas, ayo berdiskusi. Nah, pada halaman 6, amatilah di lingkungan kalian. Temukan salah satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut. Nah, misalnya di tempat kalian itu ada bunga sepatu. Nah, bunga sepatu itu cara penyerbukannya adalah dengan sendiri atau generatif. Artinya benang sari dan kepala putih berasal dari satu bunga. Manfaat perkembangbiakan generatif. Nah, ini ada pada halaman 6 yang paling bawah. Manfaatnya adalah menghasilkan sistem akar yang lebih kuat, menghasilkan variasi-variasi baru, menghasilkan buah tanpa biji, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Nah, ini ya. Lalu coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak. Apa yang akan terjadi? Nah, dikhawatirkan semua makhluk hidup akan mati. Sebab apa? Sebab tumbuhan merupakan sumber dari penghidupan, seperti penghasil oksigen, makanan, dan lain sebagainya. Di sini ada bunga sepatu. Nah, negara-negara atau bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Ada beberapa negara lain yang memiliki bunga yang cantik. Nah, coba kalian perhatikan. Indonesia itu sangat terkenal dengan bunga melatinya. Di Belanda ada bunga tulip dan lain sebagainya. Ada juga bunga sakura itu di Jepang. Nah, di sini ada beberapa tetangga kita atau se-Asia Tenggara. Ini ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Laos, Vietnam, Filipina, dan Brunei. Dan masing-masing dari negara ini memiliki ciri khas bunga tersendiri, teman-teman. Oh ya, teman-teman. Mereka ini atau negara-negara ini menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut adalah 10 negara ASEAN. Nah, di sini ASEAN itu adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, karena kita itu memiliki letak geografis yang hampir sama dan juga memiliki beberapa persamaan lainnya. Nah, di sini ada beberapa negara yang bergabung dalam ASEAN berdasarkan urutan waktu bergabungnya. Yang pertama 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina pada tanggal 8 Agustus. Nah, itu pendirinya ya. Lalu disusul oleh Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, dan Myanmar, dan yang terakhir adalah Kamboja. Di buku ini yang terakhir adalah Kamboja ya. Lalu kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Di sini Kak Wafik akan bahas sedikit-sedikit ya. Mungkin ketika kalian ingin mengetahui lebih detail, kalian bisa membacanya sendiri. Takutnya nanti ketika Kak Wafik bahas keseluruhan, kalian akan jenuh dengan penjelasan Kak Wafik yang terlalu panjang. Nah, yang pertama Brunei Darussalam. Brunei ini berasal dari kata Burnai atau nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Sedangkan Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Yang kedua ada Malaysia. Nah, Malaysia ini memiliki kota yang bernama Geogreton, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Lalu ada Filipina. Nah, tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Nah, seperti pada gambar itu, keren sekali ya.
Nah, tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, di Indonesia juga ada, tapi ini permainan. Di Indonesia itu ada hampir sama seperti ini. Ada 2 orang pembawa bambu dan ada 1 pemain di atasnya yang harus meloncat-loncat. Lalu Kamboja. Nah, banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi kaping pun banyak ditemui di sana loh teman-teman. Ini adalah Vietnam. Lalu ada Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut oleh masyarakatnya. Singapura. Nah, ini termasuk negara maju, teman-teman. Masyarakat Singapura itu memiliki hobi yang keren, yaitu hobi atau budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Lalu Thailand. Nah, ini yang terakhir. Indonesia dan Thailand itu memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan teh poci. Kondisi geografis Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara berada di 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Bengala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, Samudra Pasifik di timur. Wilayah Indonesia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung dan dataran berbentuk gugusan pulau. Nah, sekarang di sini, kita mendapat tugas untuk membuat atau mengisi diagram Venn. Nah, di sini tuliskan 2 negara yang ingin kamu cari informasinya. Tulis masing-masing karakteristik atau ciri-ciri khususnya, dan di tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan dari kedua negara tersebut. Nah, di sini Kak Wafik akan membahas Indonesia dengan Singapura. Yang pertama, Indonesia itu pemanfaatan anggrek digunakan sebagai bunga hias. Luasnya Indonesia itu hampir 2 juta kilometer persegi ya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, potensi wisata karena kekayaan budaya dan alam yang sangat indah. Sedangkan di Singapura, anggrek itu dijadikan aromaterapi, teman-teman. Lalu luasnya sekitar 719 km persegi ya. Bahasa Inggris sebagai bahasa resminya dan potensi wisata karena modernisasi negara. Nah, Singapura itu termasuk negara maju. Persamaan antara Singapura dan Indonesia adalah sama-sama negara tropis, sama-sama anggrek sebagai bunga khas, sama-sama negara berbentuk republik, dan pernah dijajah. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, perbedaan dan persamaan Indonesia dan Singapura.
Sungguh menarik sekali kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang negara ASEAN. Ayo renungkan. Nah, di sini Kak Wafik bahas sampai tuntas ya, yaitu sampai ayo renungkan. Hari ini kita telah mempelajari apa saja, yaitu mempelajari tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Hal yang menarik adalah kita atau saya dapat mengetahui cara penyerbukan bunga karena bisa mengamati bunga langsung di lingkungan yang sangat indah. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalian bisa menambahkan di sini. Tadi kita juga sempat mempelajari tentang negara-negara ASEAN. Nah, kalian bisa menambahkan di sini ya. Ingat, kalian bisa menambahkan sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.